Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau klik video ini karena di video kali ini aku akan menceritakan ya awal mula kenapa sih aku bisa jadi seorang tunanetra di usia muda ya. Sebelumnya sih aku sudah pernah bahas ya dari beberapa konten-kontenku entah itu di Shorts ataupun di TikTok. Cuman dari beberapa teman-teman ya yang mungkin sering mantengin channelku ataupun TikTokku masih sering banyak yang bertanya nih ya entah di komen ataupun di DM gitu lewat DM secara pribadi ya. Pertanyaan pun sama kayak gini-gini. Awalnya kenapa sih Bang? Terus juga kok bisa gitu ya Bang? Emang gejalanya apa Bang? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu tuh sering banget teman-teman. Cuman ya mungkin di konten ini aku akan jelasin ya sedikit lebih rinci ya. Dari awalnya yang mataku minus ya terus juga yang tiba-tiba ngedrop dan sampai sekarang ya jadi seorang tunanetra dengan diagnosis penyakit mata glaukoma. Oke, sebelum aku lanjutkan ya, aku pengen kasih disclaimer dulu nih. Aku sama sekali nggak menakut-nakuti kalian ya, perihal nanti aku ceritakan soal pengalaman yang mungkin sekarang kalian lagi lakukan ya, hal-hal tersebut. Nah, kalian jangan parno atau gimana. Ini sama sekali nggak ada hubungannya. Yang namanya penyakit kan ada berbagai macam faktor gitu. Semua ini bermula ketika aku duduk di kelas 7 SMP. Nah, pada saat itu emang aku lagi senang-senangnya ya kan, main game di laptop, terus juga aku termasuk anak yang hobi baca gitu. Dulu ya pada saat SMP gitu, aku termasuk anak yang hobi baca, terus juga anak yang senang nonton TV gitu kan, karena aku belum pegang HP sih pada saat itu ya. Dan salahnya aku ya, kurang bisa memanage dengan baik kebiasaan-kebiasaan tersebut. Misalkan ya, main game di laptop sampai tengah malam, terus juga baca buku di kondisi ruangan dengan pencahayaan yang kurang bagus dan juga nonton TV dengan jarak yang cukup dekat gitu. Jadi ya itulah yang membuat mataku itu lambat laun mengalami penurunan cara fungsi penglihatan. Jadi gitu ya awalnya ya. Nah, bodohnya aku ya udah tahu fungsi penglihatanku udah berkurang gitu. Aku nggak mau memeriksakan mataku dengan alasan yang tidak masuk akal ya. Alasannya karena aku tahu nih pasti kalau semisal mataku sakit ya kondisi ini pasti disuruh pakai kacamata karena aku malu teman-teman ya. Pada saat itulah aku tetap menahan gitu. Pas kelas 9, nah ini ya pada saat kelas 9 aku baru kayak udah merasakan kayaknya aku udah perlu periksa nih karena dari beberapa orang juga sering memperingatkan kalau dibiarkan bisa berdampak buruk gitu untuk mata. Dan pada saat periksa mata gitu ya, dokter cukup kaget karena ternyata ya minusku itu udah tinggi gitu di angka -3 ya. Dokternya juga bilang mata kirinya ini sarafnya udah lemah gitu, aku seingetku gitu, makanya disuruh kontrol rutin minimal 1 tahun 1 kali. Nah itu pesan dokter ketika aku sudah periksakan mataku kurang lebih kayak gitu ya. Nah setelah lulus dari SMP ya aku memiliki keinginan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama di pondok pesantren nih ya. Nah pas di pesantren ini yang mungkin jadi hal yang paling merubah hidupku ya di pesantren ya. Aku tumbuh di pesantren kan dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan ya yang berbeda di rumah ya. Seperti tidur yang seharusnya itu jam 10, jadinya sering tidur di jam 11, jam 12, terus juga yang tadinya aku anaknya nggak ngerokok jadi ikutan ngerokok ya gitu-gitulah, banyak kebiasaan yang ternyata ya itu memperburuk kondisi mataku. Sebenarnya sih pas selama di pesantren, aku kan di pesantren 4 tahun ya, 4 tahun di pesantren gitu. Selama di pesantren sih nggak ada masalah kayak soal soal mata gitu, soal kondisi fisik dan sebagainya nggak ada masalah gitu karena ya udah aja gitu kan. Nah setelah 3 tahun pesantren, nah berbarengan juga aku lulus dari SMA, aku pengen juga nih melanjutkan sekolah ya, dan akhirnya aku keterima gitu di kampus yang terdekat dari pesantren gitu ya. Dan ya pas aku masuk kuliah juga kondisi mataku sebenarnya masih sehat-sehat aja teman-teman. Aku bisa ikut aktivitas kemahasiswaan, terus jadi aktivis di kampus juga pernah. Nah, pas masuk semester 2 nih ya, pas masuk semester 2, nah inilah aku sudah merasa gitu, mataku kayak ada gangguan. Nah, pernah gitu, habis pulang kegiatan apa aku lupa gitu, habis pulang dari kegiatan tersebut ya, tiba-tiba di perjalanan mataku itu kayak berkabut gitu. Aku ngiranya pada saat itu kayak ya udah mungkin ini mata lelah gitu-gitu karena aku sering kena angin jalanan juga gitu, jadi ya udahlah. Dan beberapa hari kemudian pada suatu malam ya aku melihat cahaya lampu itu bener-bener kayak ada pelanginya gitu. Setelah hal itu aku rasakan, beberapa hari kemudian juga aku ngerasa mataku itu kayak berat banget gitu. Udah bodohnya aku ya, aku nggak mau memeriksakan matanya lagi karena ya udahlah mungkin ya itu hanya cuma kebetulan aja karena aku mungkin kelalahan gitu-gitu. Nah pas mataku itu udah tiba-tiba gelap sebelah, terus kerasa kayak
lihat di terowongan ya. Nah, aku baru bilang ke papaku, ini Pak, aku tiba-tiba matanya gini, yang kiri udah nggak bisa lihat, kiri gelap bener-bener, apakah ada yang nempel di sini gitu ya, kayak katarak. Aku mikirnya katarak apa ya gitu kan. Ya udah akhirnya kan bapakku, ya udah ayo kontrol periksa mata gitu-gitu kan. Nah, pas di rumah sakit mata ya, dokter kan mengajukan beberapa pertanyaan nih ya, kayak masnya suka minum alkohol atau enggak gitu. Aku jawab enggak gitu. Terus tanya lagi ya kan, masnya sering begadang atau enggak gitu. Aku jawab ya lumayan sering gitu. Terus pertanyaan tiga, masnya sering ngerokok apa enggak nih gitu kan. Ya dok, saya ngerokok gitu. Terus juga masnya sering ngopi apa enggak, nah gitu kan. Aku jawab iya lagi nih. Ya dok, aku sering ngopi gitu. Oh ini pantesan mas, ini namanya penyakit mata glaukoma gitu. Nah pas dokter mendiagnosis penyakitku, dokter bilang ya kan, ini penyakit nggak bisa sembuh gitu, dokter bilang gitu. Aku pada saat itu langsung lemes ya kan, aduh ini beneran nggak bisa sembuh dok, aku tanya gitu kan. Nggak bisa mas, ya gitu-gitu. Nggak bisa sembuh mas ini penyakit, tapi masnya nggak usah khawatir ya, dibikin happy aja gitu ya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu capek juga, plus jangan terlalu sering mengangkat beban berat gitu dokter ya. Tapi ya udah lah ya guys ya, aku udah nerimanya pada saat itu, walaupun dengan hati yang kecewa gitu-gitu, aku melanjutkan aktivitasku sehari-hari itu kayak kuliah, ikut kegiatan-kegiatan dimanapun. Yang penting aku rutin minum obat lah gitu, rutin tetes mata gitu-gitu. Nah, setelah beberapa bulan kontrol ya, ternyata gitu kan bola mataku itu sampai angka 60 gitu, tinggi banget kan. Nah, ketika dokter itu udah merasa nggak mampu nurunin tekanan bola mataku melalui obat dan juga ya obat minum dan juga obat tetes, ya udah dokter kasih rujukan ke aku kan. Oke, saya rujuk ya ke Sarjito di Jogja gitu, biar di sana tangani dengan lebih baik gitu, karena di sana itu perlengkapannya lebih lengkap gitu kan. Ya udah kalau misalkan keputusan dokter yang terbaik kayak gitu ya aku ikuti gitu jadinya. Nah pas sampai di Sarjito ya, dokter sana pun kaget gitu. Aduh mas, ini nggak bisa diobati lagi nih mas, ini harus benar-benar dioperasi nih kalau pengen mata masnya itu selamat gitu. Nah di situ aku tambah sedih lagi kan, dokter saat itu menyampaikan juga gitu kan, dioperasi pun ini resikonya tinggi gitu, ya bisa berhasil bisa gagal. Nah kalau berhasil ya nggak bisa membalikan penglihatan. Akhirnya kan ya udahlah aku ikutin apa kata dokter gitu kan, yang terbaik gitu kan. Nah kan udah kan ya, aku operasi pada saat itu dengan berbagai macam pertimbangan dan kesepakatan kalau misalnya gagal ini gitu kan. Ya udah aku memberanikan diri untuk operasi gitu. Dan pas selesai operasi ya, tetap aja nih tekanan bola mataku nggak mau turun kan. Nah pas itu dokter seisi di situ ya yang menangani operasiku itu langsung pada kayak merasa gagal gitu loh di situ. Nah akhirnya ya kayak dokter apalah gitu yang paling itu akan situ, akhirnya kan turun tangan ya kan, langsung megang mataku di sini, di bener-bener di apa, ditekan gitu, tiba-tiba langsung pas dites ke alat pengukur tekanan bola mata, nah langsung tekanan bola mataku itu jadi normal gitu kan. Nah dokter langsung bilang, dokter dokter sendiri itu langsung bilang, udah mas kamu boleh pulang gitu. Oh ya dok kalau gitu alhamdulillah dok kalau boleh pulang gitu-gitu ya. Tapi ingat ya, 1 minggu berikutnya kamu kontrol lagi ke sini gitu. Jadi ya udahlah dok, ya alhamdulillah dok kalau boleh pulang gitu-gitu kan. Ya udahlah gitu, aku bersyukur aja ya kan. Jadi kayak gitu guys ya. Lalu untuk kalian-kalian yang mungkin melihat konten-kontenku entah itu di TikTok, di YouTube, Facebook bahkan ya aku dengan kerendahan hati minta bantuan kalian ya untuk selalu like, comment, and share gitu. Dan kalian juga jangan lupa follow ya di media-media sosialku juga gitu-gitu. Jadi intinya untuk kalian ya semoga tetap sehat gitu, ya, tetap dipermudah segala urusan gitu kan. Jadi segitu aja ya guys ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sehat selalu untuk kalian semua dan sampai jumpa kembali.